ternyata yang disebut dengan infallible ya, itu adalah paus. Paus tidak dapat sesat kalau dia mengajarkan iman dan moral dan ex cathedra. Ex cathedra itu dengan menyatakan saya sungguh-sungguh wakil dari atau pengganti Petrus, dan sekarang saya menyampaikan ajaran resmi bahwa sesuatu itu tidak dapat sesat. Itu Konsili Vatikan pertama, dan tragisnya konsili ini tidak pernah ditutup secara resmi. Jadi bubar, para peserta lari tunggang langgang karena pasukan Italia di bawah Giuseppe Garibaldi menyerang dan menduduki negara kepausan. Lantas sejumlah kekayaan negara kepausan itu diserobot oleh negara atau pasukan Italia. Oleh karena itu negara yang didirikan berdasarkan pemalingan, jadi berdasarkan maling itu ya Italia itu. Merebut, jadi sekian banyak warisan negara diserobot sebagai milik kekayaan. Maka itu ada proses yang sangat menyakitkan Sri Paus. Sri Paus kemudian digelandang, dimasukkan dalam tanda petik sel tahanan yang disebut Vatikan. Maka Vatikan itu sebenarnya wilayah tahanan untuk Sri Paus. Cukup saja kamu di situ mengurusi hal-hal rohani, jangan masuk ke dunia, jangan masuk ke masyarakat. Masyarakat itu kami, negara. Oleh karena itu ada konflik yang sangat tragis antara agama, gereja, dan negara. Nah, Konsili Vatikan kedua tidak mau mengambil pola pendekatan seperti Konsili Trento yang mengutuk itu, dan Konsili Vatikan pertama yang sebenarnya didasarkan pada konflik kepentingan. Tapi mau nanti bahasanya lebih lunak, lebih sederhana, lebih merangkul dan lain sebagainya. Leo Yohanes ke-23 juga berbicara tentang perlunya mengganti obat-obat pengecaman, menyalahkan orang lain, agama lain, pengecaman yang keras dengan obat yang lebih berbelas kasih. Ini saya mendahului ya, kritik terhadap Konsili Vatikan kedua adalah masih terlalu Eropa sentris. Banyak persoalan yang muncul di Eropa itu kemudian diangkat, padahal di dunia ketiga, di dunia yang sedang berkembang, persoalan lebih kompleks. Dan di sini ada unsur politik ya. Gereja dengan politik, terutama politik kekuasaan dan uang, itu main peranan. Eropa yang maju, yang kaya, yang waktu itu masih banyak, jumlahnya masih cukup signifikan, masih cukup berarti, bisa mendikte dalam arti tertentu keputusan-keputusan. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, bagi banyak uskup, Konsili Vatikan kedua menyediakan suatu kesempatan istimewa bagi mereka untuk melakukan bina lanjut. Ya, di situ bertemu dengan semakin banyak orang, dengan uskup-uskup dari berbagai macam wilayah. Oh, ternyata ada juga ya, uskup dari Afrika dan lain sebagainya. Nah, hasilnya Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan 4 konstitusi. Konstitusi itu lebih bobotnya ya, katakanlah dasar ya. Ini yang menjadi fondasi. 4 konstitusi, 9 dekret, 3 deklarasi.
Dalam konsili Trento ketika melawan Martin Luther, Gereja Katolik menyatakan bahasa resmi kita adalah bahasa Latin. Oleh karena itu di mana-mana Latin. Ajaran Martin Luther itu ajaran pro-setan. Tapi apa yang terjadi setelah Konsili Vatikan kedua? Diperbolehkan, bahkan didorong penggunaan bahasa setempat.